saya sudah masuk ke SPSS untuk mengolah data, dan untuk mencari datanya kita buka website Generat, lalu kita pilih lower limitnya 60, upper limitnya 80, dan Generat atau jumlah angkanya 40. Lalu kita Generat langsung saja. Dan ini data yang kita dapatkan, langsung saja kita copy. Lalu saya di sini ingin membuka Word untuk menyimpan data tersebut. Langsung saja kita paste data yang sudah kita copy tadi. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi SPSS-nya, pilih data view dan langsung saja paste di kolom pertama. Dan kita buka variabel view, ubah namanya menjadi nilai kelas kontrol tanpa spasi. Lalu ubah desimal jadi 0. Lalu kita kembali ke data view dan pilih analyze. Lalu pilih descriptive statistik dan prequerence. Lalu kita pindahkan nilai kelas kontrol ke variabel dan pilih statistik. Lalu kita pilih quartile, cut point 4. Lalu di bagian dispersion kita pilih semuanya kecuali cement. Lanjut kita pilih ke central tendency, kita pilih semuanya. Lalu kita oke-kan, continue dan oke. Nah, ini nantinya akan muncul data-data ini yang nantinya mempermudah kita untuk mengolah data selanjutnya. Dan di sini saya sudah menghitung minimum, range, dan maksimum dari data yang saya dapatkan, yaitu dari panjang kelas, di mana minimum 60, maksimum 80, range kita ada 20, dan jumlahnya ada 40. Berikutnya kita pilih transform, kita pilih record into different variable, lalu kita pindahkan nilai kelasnya, dan di sini namanya kita pilih nilai kelas kontrol, labelnya kita pilih value, lalu kita change, dan pilih old and new. Di sini kita klik range, value-nya 1, 60, sampai dengan 63. 8, lanjut value kedua, 64, sampai 67. 8, lanjut value ketiga, 68, sampai 71. 8, lanjut value keempat, 72, sampai 75. Value kelima, 76 sampai 79. 8, dan value keenam atau value terakhir, 80 sampai 83 kita 8, lalu pilih continue, pilih OK. Nah, jika hasilnya seperti ini, kita kembali lagi ke menu variable view. Kita ubah desimal jadi 0, lalu di bagian value 0, titik 3-nya kita tulis value di sini 1, lakukan secara berulang tadi. Lainnya itu 60 sampai 63 labelnya, lalu value kedua itu 64 sampai 67 di labelnya. Lanjut value ketiga 68 sampai 71. Value keempat 72 sampai 75. Value kelima 76 sampai 79, dan value terakhir itu 80 sampai 83. Kita add, lalu pilih OK. Selanjutnya kita kembali seperti di awal dengan memilih analyze, lanjut ke descriptive statistik, dan dilanjut dengan prequerence, lalu pindahkan ke situ, dan juga statistiknya kita pilih seperti tadi, chartnya kita ubah ke bar charts, lalu kita pilih continue, kita pilih OK. Nah, inilah data yang kita dapatkan untuk cara pertama, frekuensi tabel dan pengolahan data yang kita dapatkan daripada data kita yang tadi, yaitu data kelas kontrol. Ini juga ada bar chart atau diagram. Nah, selanjutnya di sini saya ingin mengolah data untuk nilai eksperimen. Langsung saja kita buka website Generat. Di sini batas atasnya itu adalah 90, dengan batas bawahnya itu saya ambil 65 dengan jumlah angka 40. Langsung saja kita hasilkan. Dan ini data untuk nilai kelas eksperimen yang kita dapatkan. Langsung saja kita copy. Setelahnya kita membuka SPSS kembali, lalu langsung saja paste di kolom pertama, lalu buka variabel view dan ubah namanya itu menjadi nilai kelas eksperimen tanpa spasi. Selanjutnya kita ubah desimal menjadi 0,
Lalu kembali ke data view, pilih analyze, deskriptif statistik, buka prequerence, lalu pindahkan nilai kelas eksperimen ke variabel, pilih statistik, centang, kuartil, dan cut point, lalu di bagian bawahnya kita klik semua kecuali semen, di sampingnya kita klik semua, dan bawahnya nggak usah, langsung continue dan OK. Nah, ini data statistik yang kita dapatkan untuk melanjutkan angka kita selanjutnya. Ada range, minimum, dan juga maksimum. Di sini saya sudah menghitung nilai kelas eksperimen, hasil daripada nilai kelas eksperimen dengan minimum 65, maksimum 90, range 20 dan 25 dan jumlahnya 40 menggunakan rumus 1 tambah 3.3 log 40 yang hasilnya itu adalah 6. Lalu dibagi dengan range menghasilkan 5. Selanjutnya untuk panjang kelasnya langsung saja kita mulai di bagian transform, lalu pilih record into difference, pindahkan nilai kelas kontrol, namanya itu kelas kontrol, dengan labelnya itu value, lalu kita change, lalu kita pilih old new, kita lakukan seperti hal tadi, pilih range, value-nya 1, itu 65 sampai dengan 69. Lanjut di value kedua, 70 sampai dengan 74. 8. Value ketiganya 75 sampai 79. Value keempatnya 80 sampai 84. 8. Di value kelimanya itu 85 sampai dengan 88. Value ke-6 89 sampai dengan 92. Lalu kita add, pilih continue, dan langsung saja kita OK-kan. Jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke variable Q, lalu kita pilih desimalnya kita ganti 0, pilih value yang non bagian titik 3, kita tambahkan seperti tadi, kita lakukan ulang, value 1, labelnya 65 sampai dengan 69. Lalu kita add, lanjut value 2, 70 sampai dengan 74. 8, value ketiga 75 sampai 79. 8, value keempat 80 sampai dengan 84. Value kelima 85 sampai dengan 88. 8, value terakhir atau value ke-6 89 sampai dengan 92. Lalu kita OK-kan, kita pilih analyze, kita pilih deskriptif statistik, frequency, pindahkan value-nya ke variabel, pilih statistik, lakukan hal seperti tadi, pilih bar chart dan OK. Lalu inilah hasil yang didapatkan secara frekuensi tabel dan value-nya dan juga diagram melalui bar chart yang kita pilih tadi untuk nilai kelas eksperimen ini. Ini bar chart-nya. Nah, selanjutnya kita ingin ke cara kedua, langsung saja kita salin nilai kelas kontrol yang pertama, kita copy, lalu kita buka SPS lagi, kita pastekan saja di kolom pertama ini, lanjut kita buka lagi data nilai kelas eksperimen tadi yang kita dapatkan. Nah, ini dia, kita copy saja langsung. Lalu kita kembali ke SPS tadi, pilih ke kolom di sebelahnya, yaitu kolom kedua, langsung dipastikan. Pilih variabel Q, di sini saya akan mengganti desimal keduanya menjadi 0. Lalu variabel namanya, itu saya ganti dengan nama nilai kelas kontrol dan juga yang keduanya adalah nilai kelas eksperimen. Lalu kembali lagi, setelah selesai kita kembali langsung ke data view lagi. Selanjutnya kita pilih analyze, lalu pilih deskriptif statistik, dan pilih explore. Pindahkan keduanya ke dependent list, lalu pilih plots, dan klik normality test. Lalu kita langsung OK saja, dan inilah hasilnya test of normality data keduanya. Berdasarkan data yang saya dapatkan, untuk nilai kelas kontrol itu tidak normal karena di bawah 0,5. Sementara nilai dari kelas eksperimen ini normal karena di atas 0,5. Itulah hasil dari test of normality. Lanjut kita langsung saja ke cara yang ketiga, di mana kedua data tersebut kita jadikan di satu kolom saja. Lalu di kolom kedua, kita pilih 1, kita ketik 1 untuk nilai kelas kontrol dan 2 untuk nilai kelas eksperimen. Selanjutnya kita pilih variabel Q dan ubah nama di kolom pertama menjadi kelas.
Dan di kolom kedua, kita ubah namanya menjadi kelompok. Lalu di desimal untuk kedua kolom tersebut, di sini saya ubah jadi 0. Lalu di kolom kedua bagian measure, kita ubah jadi nominal. Selanjutnya di value nonce, di sini kita pilih value 1, labelnya itu kelas control. Kita pilih 8, dan di value kedua itu kelas eksperimen. Kita pilih 8, lalu pilih OK, dan langsung saja kita kembali ke data view, dan di sini sudah berubah ya. Di bagian kelompoknya itu menjadi kelas kontrol itu 1 dan 2 untuk kelas eksperimen. Kita pilih Analyze, pilih Compartment, lalu pilih One Way ANOVA, dan pindahkan kelas ke Dependent List dan kelompok ke Faktor, lalu pilih Option, dan pilih Homogeneity dan Main Floats, karena kita di sini ingin mengetes homogenitas dari kedua data tersebut. Lalu kita klik OK, dan di sini saya mendapatkan hasilnya untuk test of homogeneity data keduanya yang menyatakan bahwa data keduanya ini homogenitas karena di atas 0,5. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan menggunakan uji T karena keduanya adalah homogenitas atau normal. Lalu kita pilih Compartments, kita pilih Independent, kita pindahkan kelas ke test variabel dan kelompok ke bawahnya, lalu klik define group. Di grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2, lalu kita continue, dan langsung saja di sini setelahnya itu kita okekan saja. Nah, inilah hasil daripada independent sample test yang saya dapatkan. Terima kasih.